Sejumlah bangunan di kota Kiev, Ukraina terbakar usai dihantam rudal Rusia. Tiga rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar sebuah pasar, kendaraan, bangunan sekolah, hingga tempat tinggal. Wali kota menegaskan 2 orang tewas dan 56 lainnya terluka di Kiev akibat serangan tersebut. Tidak semua rudal balistik dapat ditembak jatuh. Sebagian besar serangan terjadi di Kiev. Seorang pria nyaris terkena hantaman proyektil saat rudal Rusia membombardir kota Kiev, Ukraina. Поспал я нахуй. А что сломало? Блядь, вырвало нахуй. Сука, це ж що може? Seorang pria di Kiev, Ukraina merekam momen menegangkan ketika sebuah rudal milik Rusia menghantam area yang sangat dekat dengan rumahnya. Dalam video tersebut memperlihatkan suara ledakan keras dan kepanikan setelah proyektil jatuh di sekitar lokasi. Kiev kembali menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam gelombang serangan terbaru terhadap Ukraina. Поспал я нахуй. А что сломало? Serangan rudal besar-besaran Rusia ke wilayah Ukraina menimbulkan kepanikan. Warga berlarian mencari tempat-tempat perlindungan di bawah tanah menghindari serangan rudal. Hantaman rudal Rusia membuat kepanikan sejumlah warga di ibu kota Ukraina, Kiev. Sejumlah warga berlarian menuju tempat perlindungan di bawah tanah. Sejumlah stasiun metro bawah tanah menjadi tempat berlindung warga. Ledakan rudal menyebabkan beberapa pintu dan eskalator stasiun metro rusak dan dilaporkan menyebabkan seorang pria terluka. Serangan rudal Rusia secara bertubi-tubi menghantam wilayah Kiev. Sebelumnya Rusia telah memperingatkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Puluhan pemukim ilegal Israel menyerbu desa Kiev Hares, tepi barat Palestina. Para pemukim Israel ini menyerang rumah-rumah warga Palestina dengan batu. Sekelompok pemukim ilegal Israel dilaporkan menyerbu desa Kiev Hares di wilayah tepi barat Palestina. Serangan ini dilakukan pada malam hari setelah wilayah tersebut berhasil diduduki. Para pemukim melempari rumah-rumah warga Palestina dengan batu dan memicu ketegangan serta kepanikan warga setempat. Akibat insiden ini sejumlah rumah warga rusak dan beberapa warga menderita luka-luka. Militer Israel menggerebek 2 kota di tepi barat Palestina saat warga bersiap sambut Idul Adha. Militer Israel menggerebek sebuah bangunan dan toko di tepi barat. Mereka memaksa pemilik toko menutup usaha mereka serta melakukan kekerasan terhadap warga. Penggerebekan terjadi pada jam sibuk ketika warga tengah mempersiapkan kebutuhan Idul Adha. Tekanan militer Israel ini dilakukan di kota Dura Selatan, Hebron. Sebuah kapal Global Sumut Flotilla terdampar di pantai Alexandria, Mesir. Saat ditemukan warga, tidak ada awak kapal di dalamnya. Warga juga menyatakan kapal membawa bantuan kemanusiaan termasuk perlengkapan medis, susu formula bayi, dan bahan makanan. Di kapal terdapat bendera yang menghubungkannya dengan konvoi armada Sumut yang menuju Gaza.
Salah satu relawan pro-Palestina asal Indonesia yang sempat diculik Israel membagikan kisahnya. Para relawan ternyata ditahan dalam satu tahanan sempit yang diduga bekas kandang hewan. Nah, di mana penyiksaan itu terjadi di tiap transit. Jadi sebelum masuk kapal militer itu kami disiksa, lalu dimasukkan sel, habis itu turun dari kapal. Sebelum ke imigrasi transit dulu, disiksa lagi, habis itu masuk imigrasi. Selesai imigrasi, kami diangkut melalui dengan truk tahanan perjalanan ke penjara Gezot di Negev. Itu setelah hampir perjalanan 4 jam. Lalu di tiap transit itu kita tempatnya itu nggak manusiawi, ada satu sel yang ukuran 2x2 meter itu diisi 25 orang. Lalu kita ditaruh di kerangkeng kecil gitu, ditumpuk-tumpuk. Itu sepertinya sih kandang anjing ya, karena saya mencium aroma kotoran anjing. Protes besar-besaran terjadi di Bilbao, Spanyol Utara. Aksi ini menyusul kemarahan publik terkait penyerangan oleh aparat kepolisian terhadap aktivis global Sumut Flotilla yang baru saja kembali di Bandara Bilbao sehari sebelumnya. Ribuan warga Bilbao, Spanyol Utara beramai-ramai turun ke jalan untuk memprotes aksi kekerasan aparat kepolisian terhadap aktivis global Sumut Flotilla. Aksi protes ini dipenuhi seruan solidaritas untuk Palestina dan kecaman terhadap aparat keamanan. Video insiden kekerasan aparat polisi terhadap aktivis global Sumut Flotilla beredar luas dan memicu reaksi dari kelompok pro-Palestina. Warga meminta insiden ini diusut dan dilakukan penyelidikan. Sepanjang hari Minggu, Rusia melancarkan serangan besar-besaran secara simultan ke Ukraina. Ratusan drone dan rudal ditembakkan Rusia ke Ukraina sebagai serangan balasan. Serangan besar-besaran Rusia sepanjang hari Minggu 24 Mei menjadi serangan terbesar Rusia ke Ukraina. Pasca serangan Ukraina ke sebuah kampus di Rusia yang menewaskan 18 mahasiswa, Rusia umumkan melakukan serangan balasan. Rusia disebut Ukraina menyerang Kiev dan sejumlah kota lainnya dengan 600 drone dan 90 rudal. 2 orang dilaporkan tewas akibat serangan Rusia dan melukai 56 orang. Важкий був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar pasar, pusat bisnis, merusak puluhan rumah dan bangunan tempat tinggal, serta sejumlah sekolah. Serangan simultan Rusia juga disebut Ukraina menggunakan rudal Oresnik, merupakan rudal balistik hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Dikutip dari media The Guardian, Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi penggunaan rudal Oresnik. Serangan Rusia dimulai sejak Sabtu malam hingga sepanjang minggu.